Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah teori akuntansi ingin mempresentasikan materi tentang ekuitas. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Afifah Pinangsi Isnandi. Nama saya Rika Monalisa. Saya Supi Septianti. Baik, selanjutnya pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang ekuitas. Apa itu ekuitas? Ekuitas sering disebut sebagai modal. Ekuitas mengandung unsur pemilik. Untuk organisasi non-profit, ekuitas disebut sebagai aset bersih. Menurut IAI atau PSAK 2002, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. FASB dalam SFAC nomor 6, equity or net asset is the residual interesting, the asset of an entity that remains after deducting its liability. Menurut Godfrey, Hodgson, dan Holmes tahun 1997 membedakan ekuitas dan kewajiban atas dasar kriteria sebagai berikut. A. Hak-hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. B. Hak penggunaan aset dalam operasi. C. Substansi ekonomi perjanjian. Komponen ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham terdiri dari modal setoran, laba ditahan, dan lain-lain. Di dalam modal setoran terdiri dari modal yuridis dan modal setoran tambahan. Di dalam modal yuridis terdiri dari penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi, dan stock subscription. Sedangkan dalam modal setoran tambahan terdiri dari premium modal saham, penjualan saham treasury, penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi, restrukturisasi kapital, dan revaluasi aset. Sedangkan di dalam laba ditahan terdiri dari laba atau rugi, dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, dan perubahan ekuitas. Tujuan penyajian ekuitas: 1. Menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisien dan kepengurusan manajemen. 2. Menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas. Perbedaan modal setoran dan laba ditahan. Komponen membentuk ekuitas. 1. Jumlah rupiah yang disetorkan oleh pemegang saham. 2. Laba ditahan yang merupakan sisa laba setelah pembagian dividen. 3. Jumlah rupiah yang timbul akibat apresiasi. 4. Sumber lainnya. Laba ditahan terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Perbedaan kedua dari segi administrasi keuangan. Laba ditahan adalah indikator daya melaba sehingga laba ditahan harus dipisahkan dengan modal setoran meskipun jumlah akhir di total membentuk ekuitas pemegang saham. Modal setoran adalah dana dasar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan pada pihak lain. Selanjutnya yaitu modal yuridis. Modal yuridis timbul ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang dipertahankan pelindungan kepada pihak lain. Besarnya modal yuridis sama dengan jumlah yang dikenal dengan modal saham. Modal saham menunjukkan jumlah rupiah perkalian antara cacat saham beredar dengan nilai nominal per saham. Jumlah ini jumlah yang secara yuridis menjadi hak pemegang saham. Modal setoran awal. Nominal saham sering dianggap bukan harga efektif saham. Secara akuntansi, penentuan nilai nominal saham sebenarnya tidak bermakna ekonomik. Nilai nominal saham adalah alat untuk pemerataan distribusi pemilikan daripada menunjukkan nilai saham itu sendiri. Saham diterbitkan tanpa nilai nominal karena alasannya yaitu 1. Menghindari utang bersyarat dalam hal saham terjual di bawah harga nominal. 2. Tidak ada hubungan antara nilai nominal dengan harga pasar saham. Perubahan modal setoran. Tujuannya untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan transaksi modal sebagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan masalah teoritisnya adalah A. Pemesanan saham, B. Obligasi terekopensi atau berhak tukar, C. Saham istimewa terkonversi atau berhak tukar,
D. Dividen saham. E. Hak beli saham, opsi, dan waran. F. Saham treasury. Pemesanan saham. Pada saat perseroan didirikan atau dilakukan penawaran publik perdana, perusahaan telah menetapkan apa yang disebut modal dasar. Secara konseptual, ekuitas pemegang saham bersifat seperti kewajiban jumlah pesanan diakui sebagai modal setorannya apabila syarat berikut dipenuhi. A. Jumlah rupiah yang disepakati dalam pemesanan merupakan klaim yuridis bagi perusahaan terhadap pemesanan dan tidak dapat dibatalkan. B. Harga pemesanan tersebut akan ditagih penerbit dalam periode yang cukup pasti dan tidak terlalu lama. Obligasi terkonversi. Perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi dapat ditukar dengan saham, biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi tertentu. Ada dua nilai yang dapat digunakan basis kapitalisasi, yaitu 1. Nilai buku atau nilai bawaan obligasi pada saat penukaran. 2. Harga pasar obligasi atau harga pasar saham. Saham prioritas terkonversi. Pengukuran jumlah rupiah harus diakui sebagai modal setoran. Pendekat pertama, nilai nominal saham prioritas plus porsi premium ditransfer ke modal pemegang saham dan premium modal pemegang biasa. Kesepakatan kedua, kalau ada selisih antara harga pasar baik saham biasa maupun saham prioritas, selisih tersebut harus terkonversi ke atau dari laba ditahan. Dividen saham. Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk sahamnya sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Karakteristik dividen saham. 1. Bagi pemegang saham, dividen saham bukan merupakan pendapatan atau laba. 2. Dari sudut pandang kesatuan usaha, dividen saham bukan merupakan bagian laba. 3. Dari segi pandang kesatuan pemilik, dividen saham bukan merupakan laba bagi penerimanya. Penyajian modal pemegang saham. Penyajian modal pemegang saham dibagi menjadi dua urutan. Yang pertama, urutan penyerapan rugi. Urutan penyerapan rugi terdiri dari pendapatan kotor, laba bersih, laba ditahan, premi modal saham, dan modal saham. Selanjutnya, urutan menerima distribusi aset yang terdiri dari karyawan dan pemerintah, kreditor berjamin, kreditor tak berjamin, pemegang saham prioritas, dan pemegang saham biasa. Perincian laba ditahan. Perincian laba ditahan dapat disajikan dan dirinci atas dasar sumber dan atas dasar tujuan. Dengan atas dasar sumber, laba ditahan dapat dirinci menjadi laba ditahan yang berasal dari operasi normal atau rutin dan yang berasal dari laba luar biasa. Sedangkan atas dasar tujuan, perincian ini ditujukan dengan adanya pos cadangan jaminan sosial, laba ditahan terbatas, dan cadangan umum. Laba komprehensif. Perubahan akibat transaksi, operasi atau transaksi non pemilik harus dipisahkan secara tegas dengan perubahan akibat transaksi pemilik. Pemisahan ini dilakukan agar diketahui pos-pos mana saja yang disajikan melalui statement laba rugi dan pos-pos mana saja yang dilaporkan dengan statement laba ditahan. Terdapat dua pendekatan yang dianut, yaitu pendekatan kinerja sekarang dan pendekatan semua termasuk. Penyajian laba komprehensif. Dengan dianutnya pendekatan laba semua termasuk atau laba komprehensif, masalahnya adalah bagaimana untuk menyajikan komponen-komponen pembentuk laba komprehensif dan bagaimana untuk disajikan dalam statement laba rugi. Sebagai basis pembahasan penyajian laba, berikut ini memuat komponen-komponen pembentuk statement laba rugi. Yang pertama, seksi operasi utama. Yang kedua, seksi operasi tambahan. Yang ketiga, pajak penghasilan. Yang keempat, operasi hentian atau tidak lanjutkan. Yang kelima, pos-pos luar biasa atau extraordinary. 6. Pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. 7. Pengaruh kumulatif perubahan estimat atau taksiran. Dan yang terakhir, perubahan ekuitas non pemilik lainnya. Baik, itu saja yang dapat kami paparkan. Makan mangga habis 5, jangan lupa dicuci bersih. Presentasi kami tidaklah lama, sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.